Oke, terima kasih Kak Ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita mulai lagi di Gcam hari ini. Karena minggu lalu eh, kita di Gcam-nya desain ya dengan Kak Ucap. Nah, minggu ini kita gantian, kita belajar coding lagi. Ya. Nah, terakhir kita kan belajar bikin aplikasi mobile ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih, karena sebenarnya banyak yang bisa kita bikin dengan tools ini, tinggal kreativitas kita mau bikinnya seperti apa nih. Nah, kemarin sudah ditunjukkan ya, saya buka lagi nih. Nah, ini ya. Jadi sebenarnya ada banyak yang bisa kita pelajari dengan mudah ya untuk coding ini. Nah, ini salah satu favorit saya buat teman-teman yang ingin kenalan sama coding, tapi mungkin masih kesulitan untuk masuk mempelajari dasar-dasar pemrogramannya ya. Nah, ini kalau kita pakai web ini kita bisa bikin aplikasi mobile tanpa perlu ngetik-ngetik kodenya ya. Kita pakai block puzzle. Nah, nanti kalau sudah jadi, kita bisa langsung tes nih di handphone kita. Kalau dulu masih tersedia cuma di Android, kalau sekarang ini sudah ada untuk di iOS juga ya. Jadi teman-teman yang punya dua device itu bisa langsung nyoba di real device ya. Jadi nggak sekedar cuma di emulator di komputer, tapi juga bisa langsung di perangkatnya langsung ya. Nah, ini saya coba share screen di device-nya juga ya, biar bisa kelihatan. Kebetulan kemarin kita sudah sempat bikin, nah ini saya punya terus buat nampilin handphone saya di layar ya. Jadi bisa ngelihat ini. Pertama kita koneksikan dulu. Ini saya tadi sudah bikin contohnya ya. Ini kita udah connect. Jadi benar-benar kita bisa nyobain ya. Ini saya belum jadi sebenarnya. Jadi misalnya ada kita bikin game, posisinya ada di sini.
Kita ulang deh. Hmm. Nah, oke, jadi hari ini kita akan coba bikin seperti ini ya. Ini kalau dilihat ada lingkaran yang agak samar, ini ceritanya ini jari saya lagi touchscreen. Jadi kita bikin ada satu bola yang bouncing ya, mantul. Mungkin pernah main game seperti ini, kita coba bikin. Oke. Ya, kita mulai dari awal ya. Jadi pertama buat yang baru gabung, jadi ini alamatnya ada di sini ya, appinventor.mit.edu, kemudian create apps, terus login pakai akun Gmail ya, terus nanti ada list project seperti ini ya. Nah, kita bisa start new project, misalnya breakout game. Nah, ini jadi apa yang mau kita bikin bisa langsung kelihatan di sini ya, karena di sini ada simulasi handphonenya. Terus tadi di handphonenya sendiri kita harus install, ada namanya aplikasi AI Companion ya. AI itu maksudnya App Inventor. Jadi ada di itu Companion. Nah ini, jadi di Play Store bisa dicari ada MIT AI itu Companion ya. Ini dibuka, sama-sama terkoneksi di WiFi ya. Kalau di rumah nggak ada WiFi, bisa langsung handphonenya jadi access point, laptopnya koneksi ke handphonenya, sudah langsung otomatis jadi satu jaringan ya, sudah bisa langsung terkoneksi. Tadi kita udah lihat untuk koneksinya bisa pakai kode ya. Terus begitu sudah dimasukkan, nanti ini otomatis apa yang kita masukkan di sini itu muncul di layar di aplikasi handphone tadi ya. Kalau misalnya layarnya kita split, bisa kelihatan dua-duanya. Nah, oke. Jadi yang di kanan ini layar ini di handphone ya. Yang di kiri ini layar di webnya App Inventor ya. Oke, jadi kalau misalnya kita masukkan objek di sini, misalnya button misalnya, itu langsung muncul di handphonenya ya. Terus ini kita bisa edit teksnya, misalnya kita mau bikin game tadi kan, kita kasih tombol start, ini bisa dia langsung berubah juga, dan tampilannya persis kalau kita belajar bikin aplikasi di Android kan yang basicnya kan seperti ini ya bentuknya.
belum dihias ya. Nah ini nanti juga bisa dipercantik lagi sebenarnya. Karena di sini kita bisa ganti warna teksnya, bisa ganti shape-nya ya, bentuknya. Terus kita bisa pasang image di atasnya ya, jadi lebih cakep lagi tampilannya. Nah ini misalnya kita sudah punya tombol start-nya, terus kita mau mulai bikin gamenya. Gamenya tadi kita bikin pakai namanya, karena dia bergerak-gerak ya, animasi, berarti dia ada di kelompok sini. Drawing and animation. Animasi ini ada ball, ada canvas, ada image sprite. Animasi yang bergerak yang bisa dianimasikan adalah ball sama image sprite. Jadi kita butuh ada satu bola, tapi kita nggak bisa masukin langsung, kita harus taruh kanvasnya dulu di sini. Ya. Nah, kanvasnya ini nanti akan jadi tempat animasinya, ya. Dia jadi istilahnya kontainer ya, wadahnya. Nah ini nggak kelihatan di layar karena memang kontainer itu hanya ruang virtual ya, jadi nggak kelihatan. Nah ini kita harus atur dulu ukurannya supaya dia memenuhi layarnya. Kita set lebarnya. Nah, di sini kalau di Android karena ada berbagai macam device ya. Jadi layarnya ada banyak ukurannya. Dari Android-nya ngasih pilihan ada istilahnya fill parent. Jadi dia sesuai dengan ukuran di mana dia berada ya. Jadi otomatis langsung penuh. Tingginya juga sama ya. Karena dia di atasnya udah ada tombol, jadi dia nabrak dia nggak sampai atas ya. Oke, kemudian kita masukkan bola. Terus, nah bola ini kita minggu lalu sudah, 2 minggu lalu sudah nyoba ya bikin animasi bola. Jadi karena dia masuk kategori animasi, dia punya atribut yang pertama heading. Heading itu dia arah geraknya kemana. Terus speed, kecepatannya berapa, kecepatan geraknya. Radius, jari-jarinya berarti dia ukurannya. Jadi kalau misalnya kita bolanya mau dibesarin, ini kita bisa bikin 15. Nah, langsung berubah di kanan. Terus supaya dia bergerak, tentunya speed-nya harus kita tambah. Ini 10. Nah, ini di sini langsung kelihatan bergerak dengan arah ke kanan. Jadi dia menggunakan sudut putar ya. 0 derajatnya ke kanan, kalau ke atas berarti 90, kalau ke bawah berarti 270. Nah, kita kan pingin dia mantul ya. Nah, mantul itu kan kalau yang tadi arah, kecepatan itu kan atribut ya istilahnya. Nah, tapi bagaimana dia bergerak, nah itu namanya istilahnya behavior ya. Nah itu yang harus kita program. Jadi kalau yang tadi atribut itu ditetapkan ya, kalau behavior itu di program. Nah ini yang saya bilang tadi, nggak perlu ngetik-ngetik program ya. Kita cukup pakai puzzle. Sini sudah ada yang 2 minggu lalu ikut, mungkin masih ingat. Nah ini ada event ya. Jadi kan kita mau memprogram dia itu ngapain ketika apa.
Jadi harus jelas, kapannya itu harus jelas. Ya. Ini ketika dia mencapai tepian. Nah, sini dia sudah menyediakan fungsi yang langsung membuat dia memantul. Namanya ini call bounce. Ya. Ini error karena belum selesai fungsinya kita buat. Ini kita harus mendefinisikan dia memantulnya terhadap apa. Nah, di sini sudah disediakan variabelnya, ada tepian yang dia tabrak tadi. Ya. Nah, ini ingat tadi di sini ada batas kanvas ya. Jadi dia memantulnya di sini. Nah, ini kita sudah punya nih. Bolanya sudah ada. Berikutnya kita bisa bikin gamenya tadi kan butuh apa istilahnya ya? Kalau di game breakout itu pedal ya. Pedalnya kita butuh kotak. Saya kebetulan sudah download ini, tapi kalau mau bikin sendiri juga bisa ya. Ini kira-kira kalau misalnya kita bikinnya pakai PowerPoint bisa juga karena kita cuma butuh image sederhana. Misalnya ini kita ekspor jadi, kita kembali ke halaman desain. Nah, kalau tadi animasinya bola itu ada objeknya sendiri. Kalau kita mau masukkan pedal tadi kita pakainya yang ini, image sprite. Jadi ada image sprite, dia menganimasikan gambar yang kita upload ya. Bisa diupload di media sini, bisa diupload di sini. Sprite. Oh, dia negatif. Nah, dia. Jadi ya, kalau kita lihat di handphonenya lumayan enggak, biar gampang maininnya. Nah, ini juga sama, dia ada atribut, ada behavior ya. Jadi kita bisa atur pertama cara ngendaliinnya. Cara ngendaliinnya di sini sudah disediakan, ada event, tadi kan eventnya tabrakan ya. Oh, bukan tabrakan, tadi itu mencapai tepi. Kalau sekarang kita cek ketika dia di drag ya, di drag berarti diseret. Misalnya kita punya ngedit foto atau gambar di handphone kan itu di drag ya. Ini kalau misalnya ngelihat ada lingkaran di handphone saya ini berarti dia lagi di touch. Kalau di drag berarti di touch, terus diseret, terus diangkat lagi. Nah, itu eventnya kita bisa pakai. Nah, terus apa yang harus dilakukan ketika event ini terjadi? Kan kita ingin pad-nya bergerak mengikuti jari kita ya. Berarti posisinya harus diganti. Kita harus mengubah posisinya. Mengubah berarti kita mencari di sini ada koordinat. Kalau posisi berarti koordinat. Kita ubah dulu yang X-nya ya, kanan kiri. Terus dia mengikuti current. Kita coba ya. Nah,
Jadi ini sudah mengikuti X-nya jari kita ya. Meskipun mungkin masih belum pas karena jari kita karena kita mengaturnya koordinat X-nya itu ada di sudut kiri atas. Jadi kalau di handphone itu kan screen-nya atau di komputer itu kita mulai titik nolnya itu bukan dari tengah atau bawah ya, tapi dari kiri atas. Jadi misalnya ini kita bisa bikin sebenarnya mengikuti tengahnya, tapi nanti harus dihitung lagi ya. Nah sekarang kita coba atur posisi kanan kirinya dulu. Nah ini kan kita pingin kalau breakout kan dia ada di bawah ya, ada di bawah berarti kita harus mengubah juga Y-nya ya. Nah karena posisi atas bawahnya nggak berubah, kita pengen dia tetap di bawah, berarti langsung aja kita kasih nilai. Oke ini. Nah, nilainya berapa ini? Nah, masalahnya kan kita nggak tahu. Paling bawah ini koordinatnya berapa nih? Karena tiap handphone kan beda-beda. Nah, kata kuncinya tadi handphone kan? Tiap handphone. Berarti kita bisa pakai variabel. Nah ini, tadi kan kita bikin ada kanvas di belakangnya ya. Kita bisa manfaatkan posisi kanvasnya kita pakai untuk menentukan posisi bolanya, posisi padnya. Nah ini kan ada banyak nih atribut kanvas yang bisa kita pakai. Di sini ada width, berarti di sini juga ada height. Nah, jadi otomatis ya langsung tereksekusi, dia mengikuti jari kita, terus Y-nya tetap di bawah. Nah sekarang kita bikin program lagi untuk membuat dia memantul di atas pedal ya. Nah, berarti kita harus memprogram lagi event kejadian ketika bolanya collided ya, tabrakan. Nah, bedanya sama edge reach kan dia spesifik ya. Kalau edge berarti dia ke tepi ya. Karena dia tepi, dia ada parameter tepi. Tapi kalau kita mau dia mengecek tabrakan dengan objek lain, kita pakainya collided. Nah, other ini berarti objek yang dia bertabrakan. Nah, sayangnya kalau collided nggak bisa nih dia pakai bounce ya. Karena kalau bounce ya dia mintanya bounce terhadap edge ya. Kita nggak punya info edge karena ini bukan edge. Ya. Nah, kita harus manual nih. Manualnya gimana? Ingat pelajaran fisika ya. Kalau
pantulan itu kan kita menghitung sudut ya, sudut datang sama sudut pantul. Berarti kita bisa mainkan heading ya. Ingat tadi ada arah bola bergerak. Nah, arah bola bergeraknya kita ubah nih. Ubahnya pakai perhitungan matematika. Karena pertama kita harus ngitung dia sudut awal, direction atau ya sudut ya. Tadi kan arah itu kita pakai sudut ya, 0 sampai 360. Nah, berarti kita harus mendapatkan sudutnya, headingnya, terus kemudian harus kita kurangkan dengan 360 ya. Jadi kalau misalnya dia datangnya di sudut 10 derajat, berarti kan dia harus pergi di sudut 360 kurangi 10 ya, 350 derajat. Atau gampangannya kalau ini dia ke atas 90, mau mantulnya kan harus ke bawah 270 ya. Berarti kita pakai rumus pengurangan yang ada di sini. Nah, 160 dikurangi sudut awal. Sudah mulai kelihatan. Jadi dia memantul kalau dia nabrak pedal kita ya. Nah ini sudah jadi sebenarnya gamenya ya, game awalnya. Tapi ini masih bisa kita tweak lagi sebenarnya. Karena kalau dilihat di sini kan dia mantulnya ke atas bawah terus ya. Kan nggak seru kalau dia nggak mantul kemana-mana. Nah ini kita bisa akalin sedikit. Jadi awalnya kita suruh dia agak miring. Sorry, kok yang ini. Bolanya ya, bolanya kita suruh mulai dari sudut 10. Kecepatannya juga bisa kita tambah. Oke. Tadi mungkin memperhatikan setiap kita mengubah sesuatu, dia selalu mulainya itu bolanya dari tengah, pedalnya juga dari tengah. Itu kan aneh ya, karena kita pinginnya pedalnya di bawah. Jadi untuk kondisi awal kita bisa aja yang ini ditaruh di bawah. Atau, nah kita kan sudah punya tombol nih, kita manfaatkan aja. Jadi tombol itu adalah untuk memulai gamenya ya. Kita bisa sama kayak tadi ya, program itu kita harus tahu, harus menentukan program itu jalannya kapan. Nah ini karena kita ingin dia sesuatu terjadi ketika button start-nya diklik, ya berarti when button one click. Nah, ngapain? Nah, kita kan ingin pertama tadi pad-nya, pedal-nya dia ada di bawah. Ya. Di bawah berarti dia ada di posisi sesuai dengan tingginya kanvas.
Nah, terus posisi X-nya sekalian ya. X-nya kita taruh di tengah. Nah, ini agak challenging nih, karena kalau tadi kan nolnya bukan tengah ya, nolnya itu di kiri. Jadi kalau misalnya ini kita kasih nilai 0, nah dia jadinya pojok kiri bawah ya. Nah, gimana kita bisa memposisikan dia di tengah? Tengah itu kan artinya, nah ini harus hitung lagi. Kita punya lebar kanvas, tengahnya kan berarti lebar dibagi 2. Ya. Oke, kita sudah dapat tengahnya. Nah, ini belum selesai karena kita lihat pedalnya ada di agak ke kanan ya. Karena memang X-nya image ini dia bukan di tengah, tapi di kiri atas. Jadi kita harus sesuaikan lagi. X-nya itu berarti harus agak ke kiri ya. Berarti setelah dibagi 2, dia harus kita geser agak ke kiri. Jadi kalau pemrograman game ini banyak matematikanya. Kita harus banyak ngitung, meskipun sederhana tapi itu dibutuhkan. Dikurangi berapa? Dikurangi lebar image-nya, tapi dibagi 2 karena kita hanya ingin dia geser sampai ke tengah. Nah, ada pembagian lagi nih. Pakai ini deh. Kita buang. Nah, dapat dah. Klik. Nah, kan pas tengah. Ya, jadi matematika itu sahabat kita ya, biar kita bisa bikin game. Oke, sudah jadi nih kita game-nya, udah ada tombol start-nya. Mulainya pedalnya dari tengah, nah bolanya juga harus kita atur nih supaya kalau button start-nya diklik, bolanya juga di tengah. Berarti set ball Y-nya di atas aja deh. Kalau di atas, nah enak kalau di atas. Di atas itu kita bisa langsung hitung dari pinggirnya kita maunya berapa. Misalnya 200 gitu ya. Terus kita set X-nya. X-nya mestinya sama kayak tadi. Karena dia harus mencari posisi tengah. Oh, ada. Set X. Terus direction-nya kita arahkan ke bawah, jatuh ya. Set the heading ya, kalau direction itu scratch. Headingnya ke bawah itu berarti 270.
Speednya kita pelan-pelan dulu. Speednya 10 aja. Oke, start. Nah, oke, kita udah punya nih sekarang. Nah, kembali lagi ini masalahnya kalau dia jatuhnya lurus, ya ke atasnya lurus. Kapan dia muter-muternya? Berarti ini jangan 270. Ini agak kita miringin dikit deh. 300 lah. Nggak terlalu kelihatan ya. Kita 350. Nah, oke, jadi dengan kode-kode sederhana yang cuma pakai puzzle ini kita udah bisa bikin game yang menarik. Codingannya cuma segini. Nah, mungkin masih kelihatan simple ya, tapi kalau misalnya kita perbaiki tampilannya, kayak misalnya ini screen-nya kita bikin nah, atasnya kita ilangin ya, title-nya kita ilangin, jadi full screen untuk kayak game beneran. Terus kita kasih misalnya background-nya kanvas. Kanvas ini punya background, oh ada nih. Nah, ini kan jadi lucu. Tinggal misalnya cari image yang gambarnya tekstur apa gitu ya. Itu kan bisa juga. Ini saya masih ngambil gambarnya asal-asalan ya. Jadi mungkin terlalu besar, berat. Nanti harus disesuaikan lagi nih. Ini. Nah, size-nya, terus kemudian ukuran filenya kan nggak boleh terlalu besar juga. Terus pedalnya juga kita bisa bikin yang tadi saya download. Terus bolanya juga bisa dibikin tekstur yang bagus. Terus kalau game itu kan elemen-elemennya biasanya ada skor ya. Nah, itu skornya juga kita bisa tambahin. Skor itu berarti kita bisa menambahkan misalnya teks ya. Teks itu di sini namanya label. Kita bikin dia berderet ke kanan. Nah, ini kita butuh kontainer nih. Kita pakai ini horizontal align. Tombolnya kita taruh sini. Teksnya kita masukin juga. Nah,
tinggal dirapikan. Misalnya tadi ada kontainer di sini, sama dia bisa kita bikin full sampai ke pinggir. Terus tingginya kita bikin fix juga bisa, namanya 100 gedeannya 50. Alignmentnya center. Nah, oke, ini langsung muncul di handphonenya ya. Terus ini skornya kita bisa tambahin seperti ini. Oke. Nah, skornya ini nanti harus kita program lagi nih. Skor itu berarti kita bisa bikin dua label ya, yang satu buat tulisan skornya atau mungkin langsung nilainya juga bisa. Misalnya kita berarti butuh variabel skor. Skornya kita kasih nilai 0. Jadi ketika button kliknya diklik, di variabel ini kita jadiin 0. Terus kita bikin aturan kalau dia nabrak pedalnya, berarti skornya kita tambah. Set. Kita tambahnya pakai kita menjumlahkan nilai sebelumnya sama angka 1. Terus, nah ini kita tadi sudah punya labelnya kita isi dengan nilainya. Langsung kelihatan ya, nambah jadi 2. Tiga. Biar tambah seru kita bikin lebih cepat. Nah,
Matinya kapan? Matinya kita bisa bikin dia kondisi ketika nggak kena pedal ya. Nggak kena pedal berarti kan dia lolos. Lolos ke tepian bawah. Berarti kita harus mendeteksi di sini ada kondisi khusus nih. Jika itu di sini. Jika, nah kita harus ngecek. Kalau misalnya bolanya, koordinat Y-nya bola itu ada di kanvas bagian bawah. Kanvas height. Nah, kita harus ngecek. Kita harus bandingkan. Bandingkan itu berarti pakai ini ya, ini bandingkan. Kita bandingkan apakah Y-nya itu ada di, kalau di bawah berarti lebih dari ya, karena nolnya kan di atas. Lebih dari, nah kalau sudah karena kita cuma punya tepian, kan nggak mungkin dia lebih dari tepian. Berarti ini juga harus kita kalkulasi lagi nih. Tepian dikurangin kira-kira ya 10 lah. Nah, kalau dia udah nyampe bawah, Y-nya kita suruh ngapain nih? Kita suruh stop aja. Set speed sama dengan 0. Otherwise, else, dia bouncing. Bener nggak nih? Kok masih bisa? When ball it's, kalau ball 1 Y lebih dari, oh mungkin ini kurang besar. Coba kita tambah jadi 50. Nah, ya. Start. Start. Buka. Wah, nggak mantul dia. Oh, D nggak bisa 50, mungkin 30. Jadi kadang kita harus ngepas-ngepasin ya. Nah, pas. Stop. Masih bisa dia. Kalau gitu, ini aja nih kita set. Collided.
Oke, ini berarti pedalnya kurang tinggi. Pedalnya agak kita ke atasin sedikit. Nah, oke. Oke, jadi harus dipas-pasin ya. Oke, gampang ya. Cuma permainan ngepas-ngepasin aja. Ini kodenya juga nggak banyak. Cuma ada ini aku pakai. Cuma ada 1, 2, 3, 4 blok. Cuma ada 4 blok kode. Terus ini gambarnya juga kita bisa mainkan. Nanti minta ajarin Kak Ucok cara bikin gambarnya yang bagus. Terus cara connecting ke handphone juga gampang. Nah, nanti jadi deh gamenya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Ada yang sudah nyoba? Ini nanti rekamannya kita upload ya ke YouTube. Kemudian nanti bisa dilihat lagi. Mau nyoba-nyoba lagi. Kak Novi mungkin ada yang sudah nyoba-nyoba dari yang 2 minggu yang lalu. Kalau ini sudah selesai, ini kita bisa matikan. Lebih gampang mainnya. Mau dibikin susah mainnya, kita juga bisa. Nah, kan seru nih kalau kita bisa punya game sendiri, kita share ke orang lain, orang lain suruh main. Ini kalau misalnya kita mau share di Play Store bisa nih. Ini ada build ya, buildnya jadi APK, APK-nya di save, kita upload ke Play Store bisa. Atau kita share langsung ke teman kita juga bisa. Ya. Ini benar-benar aplikasi beneran ya. Banyak orang yang sudah pakai tools semacam ini buat bikin aplikasi yang dipublish di Play Store. Terus dapat duit dari situ. Ya. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah datang. Oh, connect database. Connect database. Bentar, kita cek sama-sama. Kalau nggak salah bisa. Nah, ini kita lihat di sini ada nggak ya? Connectivity, storage. Nah, ini ada. CloudDB. Memang nggak bisa, nggak leluasa ya pilihannya, tapi ada. Ini ada CloudDB. Jadi nyimpan data di cloud. Terus file itu berarti lokal ya. Ini kan storage ya. Lokal storage itu berarti bisa local storage. TinyDB ini juga lokal. Untuk nyimpan data misalnya high score atau profile game.
Ini file, terus kalau ini pakai Redis. Ya, jadi kita bisa bikin database di cloud, nanti connect ini juga bisa. Saya pakainya Redis. Saya belum pernah coba sih, tapi nanti bisa kita coba sama-sama. Terus connectivity, HTTP GET POST ini juga bisa untuk mengambil dan menaruh file ya, data ya ke, misalnya kita punya web service, ini bisa juga kita pakai. Jadi ini sudah lengkap banget nih. Bluetooth ada, serial ada, terus sensornya juga di sini disediain semua ya. Ada accelerometer, barcode, barometer, location. Jadi kita bisa main location, maps, terus ini Firebase, dia masih eksperimental ya. Kalau misalnya udah stabil, mungkin nanti bisa dipakai juga. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin nanti kalau sudah dicoba dan ada pertanyaan bisa di grup Digicam ya. Jadi kita coba bantu dari situ. Dipantau terus media sosial sekolah ya. Kita ada Instagram, ada YouTube. Nanti update-update-nya juga di situ ada. Video-videonya moga-moga bisa ditambah terus, jadi kita bisa belajar sama-sama. Dan terima kasih atas kehadirannya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di Gcam minggu depan.